Tapi kita masih di inilah untuk bicara masalah selanjutnya periode kedua gitu. Nanti kalau 2027, 2028 masih better gitu. Mikirin wakil siapa yang mumpuni gitu. So nanti kita bicarain lebih lanjut. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang kita lihat hari ini soal bagaimana ya di kepemimpinan Prabowo belum cukup 1 tahun saja sudah banyak merencanakan bagaimana Pilpres di tahun 2029. Kan lucu bos ya. Baru memimpin saja sudah banyak di luar sana nampaknya ingin mengganggu konsentrasi dari kepemimpinan seorang Prabowo. Iya, kita lihat saja. Ada narasi kudeta, ada narasi mundur, ada narasi ini dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya orang-orang dan partai-partai itu sudah terbuka begitu kan ya. Salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh kader Nasdem, ya ini Sahroni begitu kan ya, soal Pilpres 2029. Prabowo harga mati sebagai presiden di tahun 2029. Sedangkan wapresnya katanya begitu kan, ya bisa didegosiasi, artinya bisa diganti. Ini kan ngeri bos, ya ngeri. Artinya apa? Peluang Gibran di tahun 2029 peluangnya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali begitu kan. Kita lihat saja Partai Nasdem dan PDIP walaupun seolah-olah ingin mendukung Prabowo tapi memainkan peran di luar oposisi, di luar koalisi ini nampaknya menjadi kekuatan oposisi juga. Kepentingannya berbeda. Coba ya kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Sahroni seperti ini. Pak Gibran, ya Pak Gibran kan mainannya banyak, dia main game juga, main demografi juga ya biasa lah itu. Mungkin ya iseng-iseng aja dia kali. Tapi tepat dengan dia berbicara bonus demografi dengan tantangan ke depan gitu. Ya kan tantangan hidup kita banyak, apalagi tantangan negara. Kalau yang urusan masalah teks aja kan udah menjadi bagian tantangan kita gitu. Itu wajar, no problem. Satu lagi, nah ini PAN ini kemarin itu sudah ya bukan mendeklarasikan, cuma membicarakan soal 2029 bahwa mungkin untuk Pak Prabowo itu bisa diusung kembali, tapi untuk wakil presiden itu bisa dinegosiasikan. Nah itu dari Nasdem sendiri melihat seperti apa Pak? Ya itu haknya PAN ya, kalau mau menentukan bahwa Prabowo akan running kedua kali itu haknya PAN dalam hal ini. Tapi kita masih di inilah untuk bicara masalah selanjutnya periode kedua gitu. Nanti kalau 2027, 2028 masih better gitu. Mikirin wakil siapa yang mumpuni gitu. So nanti kita bicarain lebih lanjut. Masuk sosok presidennya juga masih bisa dibicarakan. Sangat bisa. Itu sangat fleksibilitasnya kuat lah. Apalagi Pak Prabowo yang masih sehat luar biasa. Kalau dia mumpuni dipastikan running kedua kali kemungkinan 100%-nya banyak. Itu sangat luar biasa lah bisa. Termasuk bukan Prabowo juga bisa ya? Iya, misalnya Sahroni juga bisa maju presiden misalnya gitu. Namanya ritual kan nggak tahu, tapi Pak Prabowo itu punya chance 2 periode itu sangat luar biasa loh. Segar buat. Belum. Pak Surya akan menyikapi dan mungkin nanti, enggak sekarang. Tapi kalau melihat petahana itu kan biasanya kan menangnya lebih besar ya Pak? Iya. Itu juga pasti akan jadi pertimbangan. Tapi tetap Pak Surya nanti yang akan menyampaikan sendiri nanti. Tapi ini boleh tanggapannya terkait dengan kemarin Pak Jokowi sempat dengan sentimen seperti itu, tanggapannya di rumah sakit. Gimana? Kita aja. Kalau ngomong secara pribadi ya, pribadi. Kalau dia tidak upload di ruang publik, gua rasa nggak apa-apa. Tapi kalau di ruang publik, menurut gua kurang pas. Ini pribadi ya, kurang pas. Ya karena kan sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden, kecuali masih presiden, boleh aja. Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah. Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup aja, fine. Tapi kalau ini ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post-power syndrome. Jadi pengen juga terus tampil dalam kondisi. Secara niat baik sekali nggak apa-apa. Tapi nggak usah diupload lah. Ini pribadi ya, bukan atas nama partai loh. Ini pribadi.
Iya, ini sebenarnya ada dualisme. Ini namanya situasi yang Pak Presiden tuh pengen anak didiknya, kebetulan kan ajudannya Sarif kan memang lagi ikut Sespim Polri. Jadi sisi positif adalah Pak Presiden pengen ngajarin anak-anaknya lah, ngasih tahu yang baik-baik. Tapi kalau tertutup, wah itu keren banget gitu. Tapi kalau ruang terbuka, menurut kita ya aduh, nanti orang anggapannya wah ini gimana sih ini ya gitu. Tapi kalau memang kalau tertutup aja, misalnya ngasih tahu kalian ini harus begini, senang gitu. Tapi kalau terbuka nanti kan anggapannya nanti oh ini kok Pak Presiden, mantan presiden kok masih manggil-manggil orang gitu. Ya itu tadi kalau ngeliat sekarang secara Komisi 3 namanya mantan presiden, yang dipertanyain adalah itu udah izin belum sama komandan tertingginya di lembaga pendidikannya. Pertanyaannya udah izin belum? Kalau belum izin, harusnya dia jangan pakai baju dinas. Mendingan pakai baju biasa, datang rame-rame. Oh, namanya silaturahmi sebagai warga misalnya gitu. Tapi kalau udah pakai baju dinas, dia harus izin sama komandannya. Teman-teman tolong tanyain, komandannya udah izinin apa belum? Nah, kalau udah diizinin, berarti komandannya juga harus tanya lagi, udah izin lagi belum sama Pak Kapolri? Nah, itu aja tingkatannya begitu. Kira-kira Pak Saroni akan nanya ke Pak Kapolri nggak? Nanti kalau kita undang rapat sama Kalemdiklat tanggal 19 Mei, nah kita akan tanya, udah izin belum? Di Depok ada 3 mobil polisi yang dibakar massa. Oh, ormas. Ya, perintangan hukum nggak sih itu tindakan massa seperti itu? Ormas? Itu kemarin saya udah sampaikan, kita jangan kalah sama premanisme. Kalau 14 anggota sudah maju untuk penegakan hukum, jangan mundur. Seperti contoh di Lampung, penindakan hukum berlaku tembak-tembakan nggak apa-apa. Kan Pak Adrianus Malala kemarin bilang, oh ini pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu di ujung sana. Tapi kalau ini penegakan hukum yang berlaku, 14 anggota sudah siap nangkep, maka jangan pernah ada mundur. Kalau takut ya jangan maju. Itu saya bilang kemarin, kalau udah takut jangan maju. Tapi kalau sudah maju, apapun sekalipun pertarungan di lapangan, lawan. Jangan kalah dengan premanisme. Nggak boleh. Satu lagi, di Pacitan itu ada anggota Polres yang melakukan perkosaan terhadap tahanan wanita. Anggapannya gimana? Yang mana? Di Pacitan. Anggota Polres itu melakukan perkosaan terhadap tahanan wanita. Kalau itu udah pasti dipecat. Jaminannya pasti dipecat. Nggak ada 1 kali 24 jam, pasti Kapolri akan sikapi dengan pasti dipecat. Itulah ya apa yang kemudian disampaikan Sahroni. Jadi artinya apa? Artinya masalah soal Wapres Gibran ini di tahun 2029 ini nampaknya sudah minim begitu ya untuk menjadi calon presiden. Nah, tapi kan soal matahari kembar ini nampaknya ini ada nuansa-nuansa masih ingin mengganggu begitu kan ya. Saya berpikir begini, jangan-jangan Prabowo ini diganggu ya imajinasinya untuk memimpin untuk bangsa dan negara kita. Kenapa diganggu? Ya walaupun diganggu dengan hal-hal seperti ini, salah satunya menteri-menterinya ramai-ramai datang ke Jokowi, ada Kapolri datang ke Jokowi begitu kan ya, masih banyak yang lainnya. Jangan-jangan ini diganggu konsentrasi politiknya agar apa? Ya agar memimpin di negara kita ya hanya itu aja. Tapi kalau seorang Prabowo ini berani membasmi ini semua bisa begitu kan? Bukan tidak mungkin begitu ya. Rangkul PDIP, rangkul Nasdem bisa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.